Hai semua, kembali lagi di Magic Needle. Kali ini kita akan merajut topi minion. Untuk alat dan bahannya, siapkan benang cotton warna biru, ada warna abu-abu, warna hitam, dan juga warna kuning. Untuk HP-nya di sini aku menggunakan HP merek Tulip nomor 7,5. Ada juga gunting. Kita langsung ke caranya, menggunakan benang warna kuning dulu. Langkah pertama kita membuat magic ring. Lalu di dalam magic ring ini kita isi dengan 2 rantai, 1, 2. Ini sudah terhitung 1 DC. Selanjutnya kita membuat 11 DC di dalam magic ring. Ini sudah ada 1 DC, 2 DC. Kalian lanjutkan ya sampai nanti ada 12 DC di dalam magic ring. 1 DC terhitung 2 rantai yang kita buat di awal tadi. Sudah ada 12 DC, kita tarik bagian benang yang kecil untuk memperkecil lubang yang tengah itu ya. Nanti lubang tengah itu jadi rapat. Kita slip stitch di rantai yang kedua yang pertama kita buat tadi. Untuk benang berlebihnya ini bisa kalian timpah dan kalian rajut agar lebih rapi. Masuk ke round yang kedua, kita mulai dengan 2 rantai. Di lubang yang sama dengan rantai ini kita buat DC 1 kali. Lalu di lubang berikutnya kita juga buat DC di lubang yang sama sebanyak 2 kali atau kita buat INC ya. Jadi di round yang kedua ini kita buat 1 lubang dengan 2 DC atau INC. Kalian buat sebanyak 12 kali ya, nanti kita akan bertemu di ujung lubang. Nah ini sudah sampai di ujung, totalnya keseluruhan ada 24 DC. Kita slip stitch di rantai yang kedua yang pertama kita buat tadi. Kita lanjut ke round yang ketiga. Awali dengan rantai, lalu di lubang yang sama dengan rantai kita buat DC. Di lubang berikutnya kita isi dengan 1 DC. Lubang berikutnya kita isi dengan 2 DC atau buat INC. Lalu di lubang berikutnya kita buat 1 DC. Di round yang ketiga ini kita isi INC 1 kali, SC 1 kali, INC, SC, begitu ya seterusnya. Kalian lakukan sebanyak 12 kali, kita akan bertemu di ujung. Kita sudah sampai di ujung, lalu slip stitch di rantai kedua yang pertama kita buat tadi. Untuk jumlah di round yang ketiga ini ada 36 DC. Kita lanjut round yang keempat, mulai dengan 2 rantai, lalu di lubang yang sama dengan rantai kita isi dengan 1 DC. Di lubang berikutnya kita membuat 2 DC di 2 lubang, di sini dan juga di sini ya. Kita ulangi cara yang sama, mengisi INC 1 kali di 1 lubang. Lalu membuat 2 DC di 2 lubang. Cara untuk round keempat seperti itu ya, kalian lakukan sebanyak 12 kali, nanti kita akan bertemu di ujung sini. Sudah sampai di ujung, ini totalnya ada 48. Kita slip stitch di 2 rantai yang kita buat pertama tadi, 1, 2 di sini ya, slip stitch. Selesai round yang kelima, kita masuk ke round yang keenam. Kita buat 2 rantai, lalu di lubang yang sama dengan rantai kita isi dengan 1 DC.
Selanjutnya kita membuat 3 DC di 3 lubang. 1, 2, dan terakhir 3. Kita ulangi membuat INC. Kalau videonya kecepatan bisa kalian kurangi kecepatannya ya. INC 1 kali, lalu 3 DC di 3 lubang. 1, 2, 3. Cara ini kalian lakukan sebanyak 12 kali, nanti kita bertemu di ujung sini. Ini dia, kita sudah sampai ujung. Kita gabung dengan slip stitch di 2 rantai yang pertama kita buat tadi di sini ya. Kita slip stitch, masuk ke bagian alas yang terakhir, round yang ke-6, kita buat dulu 2 rantai. Lalu di lubang yang sama dengan rantai kita isi dengan 1 DC. Lanjut membuat 4 kali DC. 1, 2, 3, 4 sampai sini ya. Kita membuat DC. Jadi untuk round yang ke-6 kita membuat INC 1 kali, lalu membuat 4 DC di 4 lubang. Lakukan sebanyak 12 kali ya. Nanti kita akan bertemu di ujung yang sini. Sudah sampai di ujung, kita slip stitch dulu di 2 rantai yang pertama kita buat tadi di awal. 1, 2 di sini kita slip stitch. Masuk ke badan topi, ini sudah selesai bagian alasnya ya. Jadi untuk bagian alas topinya ada 6 round. Kita masuk ke round yang ke-7, buat dulu 2 rantai. Di lubang berikutnya kita buat DC. Jumlahnya tetap sama ya, ada 72 DC. Jadi tidak ada penambahan di round yang ke-7 sampai round yang ke-8. Kita buat, nanti kita akan bertemu di round yang ke-8. Sudah sampai di round yang ke-8, kita akan menggabungnya dengan benang warna hitam. Kita ganti benang ya. Buat dulu slip knot di benang warna hitam ini. Lalu kita gabungkan di badan topi. Untuk benang warna kuning tadi aku gak men-slip stitch, aku cuma potong ya. Nah, kalian gabung dengan benang warna kuning. Untuk benang berlebihnya bisa kalian tindihkan dan kalian ikut rajut ya. Setelah tergabung, kita buat 2 rantai. Di lubang berikutnya kita buat DC. Jadi ini sama ya caranya seperti tadi di round yang ke-7 sampai round yang ke-8, tidak ada penambahan. Untuk benang yang warna hitam ini kalian buat sampai round yang ke-11. Dan untuk benang yang warna kuning kita buat 1 kali lagi. Jadi di round yang ke-12 kita isi dengan benang warna kuning. Kalian lanjutkan ya. Nanti kita akan bertemu di round yang ke-12. Ini sudah sampai round yang ke-12. Jadi dari round yang ke-9 sampai round yang ke-11 kita mengisi benangnya dengan warna hitam. Dan di round yang ke-12 kita mengisinya dengan warna kuning. Kita akan mengganti benang dengan warna biru untuk bagian rendanya. Kita buat slip knot. Lalu kita gabungkan benang warna biru ini dengan warna kuning ya. Kita gabungkan. Cara penggabungannya bisa kalian perhatikan di video. Dimulai dengan membuat 2 rantai. Kita potong benang dulu ya. Untuk yang warna kuning ini kita potong.
Kita teruskan ke round yang ke-13 tadi ya. Setelah membuat 2 rantai, di lubang yang sama dengan rantai ini kita buat DC 1 kali. Bagian benang tadi yang kalian potong bisa ditimpa dan ikut rajutkan ya, agar lebih rapi. Dilanjutkan dengan membuat 5 DC di masing-masing lubang. Jadi satu lubang kita isi dengan 1 DC. Jadi untuk round yang ke-13 ini kalian buat INC 1 kali. Lalu membuat 5 DC di 5 lubang. Ulangi cara itu ya, membuat increase 1 kali, lalu 5 DC. Nah, ini sudah sampai di bagian ujung. Kita slip stitch di 2 rantai yang pertama kita buat tadi. Lanjut round yang ke-14, kita mulai dengan 2 rantai. Di lubang yang sama dengan rantai ini kita isi dengan 1 DC. Lalu membuat 4 DC di 4 lubang. Ulangi ya untuk cara ini, membuat INC 1 kali lalu 4 DC di 4 lubang. Kita akan bertemu di ujung sini nanti. Ini sudah sampai ke bagian lubang, masih ada sisa lubang, kita isi. Membuat INC. Di bagian akhir karena tersisa 3 lubang, jadi kita isi dengan 1 lubang 1 DC. Untuk bagian renda ini, jika kalian sampai akhir ada lebihnya, kalian bisa kira-kira sendiri. Jadi tidak ada ketentuan ya, rendanya tetap akan terbentuk. Jadi untuk bagian rendanya di sini aku membuat sebanyak 5 round atau sampai round yang ke-17. Untuk rumus bagian rendanya ini ada di atas ya. Kalian ikuti saja. Nanti kita akan bertemu di round yang ke-17. Ini sudah sampai di round yang ke-17. Bagian rendanya ada 5 baris atau sampai round yang ke-17. Di 2 rantai yang pertama kita buat tadi ya. Slip stitch di sini. Nah, ini sudah jadi bagian badan topinya. Kalian potong benang dan rapikan sisa benangnya. Selanjutnya kita akan membuat bagian kacamata minionnya dan juga bagian matanya. Buat magic ringnya agak besar ya, karena kita di dalam magic ring ini akan mengisi sebanyak 23 DC. Setelah membuat magic ring, di dalam magic ring ini kita isi dengan 2 rantai. Ini sudah terhitung 1 DC, jadi sisanya kita akan membuat 22 DC. Nanti akan terhitung 23 DC dengan 2 rantai yang kita buat di pertama tadi. Kalian teruskan ya sampai nanti ada 23 DC. Bagian benang berlebihnya bisa kalian timpa dan ikut rajutkan agar lebih rapi. Nah, ini setelah ada 23 DC, kita akan men-slip stitch. Kita potong benang dan rapikan sisa benangnya.
Untuk bagian kacamata minion ini kalian buat sebanyak 2 kali dengan cara yang sama. Kita masuk ke bagian matanya. Untuk bagian matanya membuat magic ring 1 rantai dan kita sisanya membuat 6 DC. Setelah ada 6 DC, tarik bagian benang kecilnya untuk merapatkan dan kita slip stitch di SC yang pertama. Lalu kita potong benang ya dan rapikan sisa-sisa benangnya. Untuk bagian mata ini kita akan memberi mata boneka di tengah-tengahnya seperti ini. Kalian buat sebanyak 2 ya. Masuk ke bagian penggabungan, kita balik dulu topinya, bagian rapinya ada di luar. Lalu kita akan meletakkan kacamata minionnya ini di benang yang warna hitam ya, dan kita letakkan di tengah-tengahnya mata minionnya. Untuk bagian ini aku menggunakan lem tembak. Ini setelah kita tempel dan untuk hasil akhirnya. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Jika kalian berhasil membuatnya, jangan lupa tag IG Magic Needle ya. Terima kasih, bye bye.